Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Kali ini saya berada di depan ya, di depan tampilan depan dari kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Kalau dulu namanya awal berdiri tahun 62 tuh AUP, Akademi Ahli Usaha Perikanan. Akademi Usaha Perikanan ya. Kemudian sekitar tahun 94 tuh zaman saya masuk pertama kali menjadi taruna tingkat 1 remaja, dia berubah menjadi Sekolah Tinggi Perikanan. Nah, dulu 3 tahun, pas saat menjadi Sekolah Tinggi Perikanan dia 4 tahun. Sampai sekarang juga masih 4 tahun, diploma 4. Dan tahun kemarin berubah menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Masih ahli usaha perikanan belakangnya, tapi Politeknik depannya. Dan inilah tampilan depan dari kampus kita. Sekarang saya sedang berada di depan Tugu ya. Tugu Jalan Lintas Arpajipitam. Ini adalah logo dari kampus Politeknik Usaha Perikanan, AUP atau STP sama. Dari dulu logonya begini. Mari kita ikutin. Ya. Jadi logo ini ada maknanya ya. Jadi logo yang sangat simpel, sederhana, dibuat pada tahun berapa saya lupa gitu ya, oleh salah satu dosen dari AUP juga. Jadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, dulu Sekolah Tinggi Perikanan, dulu AUP sekali. Ini ada berapa logo. Ini adalah bintang apa namanya ya, mata angin ya. Mata angin itu menunjukkan bahwa taruna STP itu berasal dari segala penjuru, dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, semua ada di sini. Jadi seluruh penjuru Indonesia ada di sini, berkumpul di sini. Kemudian sini ada ikan torani. Ikan torani itu adalah melambangkan sebuah, kalau di laut namanya ikan terbang ya. Ikan terbang itu melambangkan sebuah kelincahan, kecepatan dan apa namanya, dinamika gitu. Jadi menjadi pemuda harus dinamika. Kita menginginkan taruna yang berdinamis gitu. Nah ini. Di atasnya ada bintang timur. Bintang timur ini adalah salah satu bintang yang menjadi patokan para pelaut. Ya, karena kita hubungan dengan laut, jadi bintang timur itu menjadi apa namanya, center navigasi para pelaut zaman dulu ketika belum punya namanya kompas dan segala macam gitu ya. Ini adalah lambang air laut. Kemudian ke bawah ini lambang tunas jangkar, tunas jangkar. Ya, salah satu inilah apa namanya, terumbu karang lah ya, melambangkan terumbu karang. Ini apa ya, kalau di ini akar bahar, kalau di kampung ya namanya akar bahar. Jadi ini menunjukkan sebuah apa namanya, bahwa laut itu kekuatannya ada terumbu karang. Jadi kalau apa namanya, sumber daya perairan itu kalau terumbu karangnya rusak, maka sumber daya perairan itu dijamin juga akan rusak. Makanya kita lestarikan terumbu karang. Nah, ini adalah bentuknya. Kemudian di bawah ada tulisan Jalan Lintas Arpajipitam. Ini artinya adalah laut sumber kehidupan. Di mana menurut sejarahnya nih, dulu itu apa nama, sumber kehidupan di darat itu semua berasal dari laut. Bumi itu dulu diciptakan hampir 100%-nya air ya. Kemudian terjadi pergerakan kerak bumi, muncul gunung, muncul pulau-pulau, dan akhirnya apa namanya, sumber-sumber kehidupan dari laut itu naik ke darat dan membentuk sebuah sistem evolusi. Menjadilah makhluk-makhluk yang ada di laut, di darat seperti sekarang ini. Dan kenapa disebut sumber kehidupan? Karena hampir kalau kita lihat di peta dunia itu, hampir seluruh dunia 70%-nya itu dilingkupi oleh laut. Jadi potensi sumber daya laut itu sangat besar ya. Itu kenapa disebut laut adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan pertama adalah dari laut, kemudian baru pertanian dan segala macamnya. Inilah arti lambang dari logo. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kamu masuk, kamu akan melewati ini. Ini gerbang, ini sejarah juga nih ya. Dulu kalau kita masuk pertama kali ini, kita harus nggak boleh dibuka nih, jongkok. Ya, jongkok bawa. Kalau dulu, kalau sekarang sih nggak. Nah, kita akan masuk ke pos depan. Nah, ini dia. Ini penguasa pos depan nih. Pos depan, bentar. Saya nyalakan mic-nya dulu, biar enak. Oke, Pak, pegang, Pak. Oke. Ah, namanya siapa? Nama saya Deki Jumiarto. Deketin lagi. Deki Jumiarto. Oke, Bapak Diki udah berapa tahun bekerja di sini? Baru 16 tahun, Pak. Baru 16 tahun, baru loh ya. Jadi kalau zaman dulu, zaman saya dan sebelum kakak-kakak saya juga, pos depan ini dijaga oleh taruna. Jadi kita ada piket setiap 4 jam, caraka ya. Nah, dipimpin oleh perwira jaga dulu sini. Belum ada security. Tapi sekarang karena sibuknya aktivitas perkuliahan dan praktek, maka pos juga sekarang karena sistemnya berbeda ya, diserahkan kepada security untuk mengamankan itu. Siap. Jadi kalian harus kenal nih, ketika taruna masuk dia harus kenal siapa yang ada di depan sampai ke dalam. Jadi etika di Tiger Shark lagi. Etika di Sekolah Tinggi Perikanan mengajarkan bahwa kita tuh punya attitude yang baik terhadap orang-orang di lingkungan kita. Bersosialisasi bahwa semua yang ada di STPD adalah orang-orang yang akan berjasa kepada kalian dalam proses pendidikan kalian. Salah satunya Pak Security. Siap. Ini nanti nih yang galak nih, kalau kamu keluar kampus macam-macam, nggak disiplin, nggak pakai dinas, nanti disuruh pusap ya Pak sama Siap. Diki. Angkat badan. Nah, jadi harus kenal ya. Nanti ada berapa orang Pak di sini Pak?
Kita ada 5 orang. Saya Deki Jumiarto dengan Topan. Ada Ricky, Pak Yusuf, dan Haris. Nanti kamu harus kenal ya. Oke Pak, terima kasih. Siap. Kita lanjut. Lanjut. Ayo. Matiin dulu. Itu nyala. Oke, nah kalau tadi dari pos depan ya, begitu melangkah sekitar 10 meter dari pos depan, sebelah kanan nih ada Dolphin, ruang gedung Dolphin namanya perpustakaan. Ini perpustakaan. Bu Ika sini, Bu Ika. Ngapain jauh-jauh? Nah ini perpustakaan. Bu Ika adalah orang perpustakaan juga kan? Bukan. Internasional. Oke, kita maju. Nanti kita ketemu Bu Ika di dalam nih. Nah, ini adalah gedung untuk perkantoran terbaca. Namanya Dolphin ya, jangan lupa ya. Dolphin. Pasca sarjana, lab komputer, lab bahasa, dan perpustakaan. Di sini pusatnya. Come in. Oke, kita masuk ke sini dulu. Nah, kita ke sana dulu. Sana dulu. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita ada di kantor apa nih? Coba Ibu kenalin dulu namanya deh. Oke, ini adalah kantor International Office atau International Office. lebih tepatnya International Partnership Office atau kemitraan internasional. Kerjasama internasional gitu ya? Kerjasama internasional. Jadi ini di sini kita ngurusin soal kerjasama dengan pihak luar negeri terutama. Nah kemudian apa lagi ya? Basically itu aja. Jadi Bu Ita sering keluar, Bu Ika sering keluar negeri dong? Iya, sekali. Saya juga sering keluar negeri loh, tapi bawa fighter. Oke. Gitu, nama saya Fetriska Hapsari, kemudian dipanggil Ika. Saya domainnya di sini, tapi juga saya termasuk dosen program studi teknologi aquaculture. Jadi hubungannya dengan pendidikan taruna ini apa nih Bu, unit ini? Jadi unit ini tuh mencari kerjasama, sebenarnya bisa kerjasama riset, bisa kerjasama pengabdian masyarakat dengan pihak luar. Nah penelitian dan pengabdian masyarakat ini nanti akan melibatkan taruna juga. Oh gitu, jadi taruna kemungkinan bisa keluar negeri dong? Bisa. Bisa ya? Wah, luar biasa. Beberapa 2 tahun tuh 3 tahun yang lalu kita ngirim mahasiswa ke Australia ya kan? Iya benar-benar. Saya nih yang belum pernah dikirim nih sama STP nih. Jadi saya mengirim diri saya sendiri aja. Gak apa-apa. Oke Bu Ika, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat nanti buat taruna-taruna baru mau masuk kan, belum kenal kampusnya kan? Belum kenal, betul. Oke, kita lanjut ya. Baik. Oke, lanjut, kita masih di gedung yang sama dan kita akan masuk ke library perpustakaan di mana nanti kamu bisa belajar banyak buku-buku perikanan di sini. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Itu ada penjaganya di sini. Izin Pak, kita liput video ya. Oke, ini adalah perpustakaan. Kamu bisa banyak buku-buku di sini, katalog buku kamu bisa cari lewat komputer ya. Jadi kalau dulu katalognya masih manual, sekarang udah banyak komputer. Semua ada di situ semua. Nah, ini adalah tempat kamu baca. Nanti kamu bisa ngerjakan tugas di sini, tapi nggak boleh diskusi karena di perpustakaan nggak boleh ribut. Oke. Beginilah perpustakaannya, ya. Buat kamu yang suka baca, silakan ke sini. Cari ketenangan juga ke sini. Salah satu tempat yang sangat tenang di kampus adalah di sini. Tapi bukan tempat Abu Nawas. Jadi Abu Nawas itu adalah istilah di mana taruna tuh biasanya suka apa ya? Kalau misalnya ada kegiatan suka sembunyi-sembunyi gitu, cari alasan supaya nggak kegiatan, itu namanya Abu Nawas. Kalau dihukum pura-pura nggak kuat, pura-pura sakit, itu namanya Abu Nawas istilahnya. Kamu juga nanti harus kenal istilah-istilah yang ada di. Mari Pak, di. Ini adalah. Assalamualaikum. Mari kita masuk. Ini adalah program pasca sarjana. Ini ada Pak Bibit di sini. Halo Pak Bibit. Nah, kebetulan kita lagi bikin YouTube nih Pak Bibit. Paling enggak buat nanti taruna-taruna baru yang belum pernah ke kampus bisa tahu seluk-beluk kampus kita. Nah, wawancara dikit ya Pak Bibit ya. Boleh kan? Gila, bukan live nih, YouTube aja. Oke, duduk aja, duduk santai. Saya tamu di sini. Pakai mic-nya. Oke, Pak Bibit, ini ruangan apa namanya Pak Bibit? Deketin. Ruangan
program pasca sarjana Politeknik AUP Oke. atau Magister S2-nya Poltek AUP. Nah, apa aja nih programnya di pasca sarjana ini apa nih? Untuk sementara masih cuman satu program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, tapi untuk mata kuliah minatnya ada 7. Kebijakan publik, penyuluhan perikanan, konservasi perairan, terus minat penangkapan perikanan tangkap, minat mesin, minat industri pengolahan hasil, sama industri aquaculture. Oh, sudah ada minat mesin juga ya? Sudah. Peminatan mesin. Oke, biasanya yang kuliah S2 di sini dari mana aja Pak Bibit? Sekarang kan sudah bisa umum. Umum semua bisa ya? Kalau dulu kan Bisa. masih dari dinas-dinas ya? Untuk angkatan pertama itu kan masih beasiswa. Jadi 1 sampai ke angkatan ke-6. Angkatan 7 sudah berbayar, jadi umum sudah bisa kuliah. Kalau dia alih program gitu bisa nggak? Misalnya dari program yang beda dengan di sini, kemudian dia mengambil program perikanan S2 sih bisa nggak? Untuk sementara aturan belum ada. Belum ya, jadi masih ada orang dari perikanan lah ya gitu ya. Apa penjurusannya ya? Jurusannya Tapi perikanan bisa masuk ini. Oke, ini angkatan berapa Pak Bibit? untuk tahun 2020 itu sudah masuk angkatan ke-10. Oke, jadi buat kamu yang lulusan perikanan, kalau masih dari universitas biasa nih, bukan kedinasan KKP, tapi perikanan bisa meneruskan S2 ke sini? Bisa, ada beberapa dari Unibrau, ada di Ponegoro, ada dari Sriwijaya juga ada. Yang penting programnya adalah perikanan ya. Perikanan. Oke, terima kasih Pak Bibit informasinya. Sama-sama. Jadi nanti kalau kamu kuliah 4 tahun selesai, pengen melanjutkan S2 sini, bisa datang ke Pak Bibit Silakan sebagai datang S2. Oke, makasih Pak Bibit. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan Tour de AUP. Jadi Tour de AUP, kalau balap karena Tour de France, kita Tour de AUP. Saya akan ajak kalian keliling-keliling kampus supaya kalian tahu nih kampus kalian itu seperti apa. Atau mungkin kamu yang udah lama nggak ke kampus, kangen barangkali dengan kampus. Inilah kampus kita sekarang. Ini adalah logo ikan apa ya? Ikan marlin ya. Marlin itu kenapa kita mengambil ikan torani? Kenapa kita marlin? Kenapa bukan ikan yang lain? Karena itu adalah tipikal-tipikal ikan yang sangat agresif di laut. Artinya dia punya kecepatan dan dinamika yang tinggi. Dia punya pergerakan yang luar biasa. Makanya kita ambil simbol-simbol ini. Ini melambangkan simbol taruna juga. Kita pengen taruna itu yang kecepatan, lincah, lihai, dan geraknya gitu. Nggak taruna yang leto gitu ya, kayak ikan cupang gitu. Tapi ikan cupang boleh lah, cantiknya dilihat, tapi kelincahannya harus ikan-ikan seperti ini. Kita maju sini. Nah, ini ada papan penunjuk arah. Ini apa ya? Ini kalau di Jogja nih bagus sekali nih foto-foto. Kantor utama auditorium ada kalau kita kesini. Nah, sekarang saya ada di Tugu Taruna. Ini persembahan angkatan XLI ini berapa ya? Saya nggak begitu hafal lu Romawi begini ya. Oke, momen Taruna gagasan angkatan XLI. Begitulah. Nah, patung ini dipersembahkan oleh alumni yang wisuda pada angkatan itu sebagai sebuah persembahan. Karena biasanya alumni-alumni yang sudah lulus itu memberikan sesuatu yang bisa menjadi kenangan gitu ya untuk kampus ini. Salah satunya adalah ini dan banyak lagi ornamen-ornamen yang lain. Nah, sini ada moto. Kami berasal dari mana-mana. Jadi menunjukkan tadi kayak logo STP, logo AUP tadi. Bintang mata angin tadi dari mana-mana, dari seluruh penjuru Indonesia. Bahkan pernah dari ada yang dari Timor Leste juga kuliah di sini. Kemudian ada yang dari Korea juga pernah ada di sini. Kemudian kuliah dan praktek pergi kemana-mana nih. Jadi kalau taruna sini prakteknya itu menyebar deh seluruh Indonesia. Bahkan ada yang keluar negeri, dulu pernah taruna PIMP itu ikut layar ke luar negeri ya, sampai ke luar negeri. Setelah lulus berada di mana-mana. Nah, ini yang kita harapkan. Karena kita di sini mengembangkan sumber daya perikanan ya yang bakal mampu untuk membangun dunia perikanan Indonesia dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri. Jadi kalau kamu ke pulau-pulau kecil sekalipun pasti ada nih alumni AUP, alumni STP yang bekerja di sana gitu. Karena untuk itulah mereka dididik, maupun nanti dia berada di dinas-dinas lingkup kelautan perikanan ataupun pengusaha-pengusaha swasta ataupun wira swasta yang mengembangkan dunia perikanan di seluruh bagian wilayah Indonesia.
Oke, saja kita ketemu patung ya. Nah, di belakang patung itu sebelah kiri itu adalah kantor utama. Ini sebuah adalah kantor pusatnya Politeknik Alih Usaha Perikanan. Jadi nanti di sini ada 3 lantai ya. Kalau kamu masuk ke sebelah kiri itu ada namanya BAK, Badan Administrasi Alumni dengan Administrasi Duru sana. Kemudian sana ada kantor apa namanya itu untuk mengurus adkapin, sertifikat perikanan, kemudian kerjasama dengan masyarakat di situ. Naik ke lantai 2 sebelah kiri itu ada kantornya Bapak Ketua STP yang sekarang dipegang oleh Bapak Ilham. Bapak Ilham tuh Dr. Ilham itu angkatan berapa? 33 kalau nggak salah atau berapa lupa saya. Kemudian di sebelah kanannya itu ada kantor tata usaha ya. Kita naik ke lantai 3 atas. Sebelah di depannya itu ada kantor tata usaha dan sebelah kirinya kantor keuangan gitu. Nah, ini adalah tugu ya. Tugu yang dipersembahkan dulu oleh Bapak Menteri Freddy Numberi waktu Pak Freddy Numberi. Jadi pas wisuda angkatan berapa saya lupa, ini diresmikan. Ada tulisan disiplin adalah nafasku ya. Kejujuran adalah jiwaku. Dan pengabdian adalah hidupku ya, karena kita hidup untuk mengabdi pada diri sendiri, pada keluarga, kepada Yang Maha Kuasa gitu ya kan. Dikutip dari kalimat Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, seorang angkatan laut, jenderal angkatan laut. Oke. Nah, kalau kita putar ke belakang, sit sama. Ini adalah lapangan besar. Center aktivitas. Jadi kalau kita apel pagi, apel sore itu ada di sini. Kemudian juga apel-apel khusus biasanya di sini. Nah, yang paling penting bagi teman bandel nakal nih, di sinilah tempat dihukum. Karena kita itu ada sistemnya reward and berprestasi. Kemudian yang salah-salah sanksinya bisa suruh apa kayak lari, guling apa di sini. Jadi udah biasa, jadi kamu jangan kaget. Inilah lapangan nanti akan kamu kenang sepanjang masa. Karena di sini sebagian keringat kamu akan tinggal di sini. Keringat dan kenangan. Kita apel di sini pagi biasanya ramai. Lurus ke sana itu adalah Aula Mandidihang, Aula Kebanggaan. Itu nanti tempatnya kalau kita ngadakan pentas-pentas seni, seminar-seminar, kuliah umum, apalagi ya. Semua kegiatan-kegiatan apalah, kewirausahaan, kontes-kontes apa ada di sana. Di Aula Mandidihang. Nanti kita ke sana lihat-lihat. Dan kita dari pos depan ya. Belok kiri sedikit, tadi kita lihat tugu ikan marlin. Belok kanan sedikit, kita ketemu dengan gedung Barakuda. Ini yang pegang kamera namanya Barakuda nih. Karena dulu latihannya di sini sampai mabok-mabok, jadi namanya Barakuda. Gedung Barakuda. Gedung Barakuda ini adalah gedung tempat kantor jurusan ya, prodi sekarang ya. Jadi ada prodi TPI, prodi MP, prodi Aqua, prodi TPS, prodi TPH kantornya di sini. MPPI, MPTPH tuh, MPPTH Aqua TPS ada di bawah sini. Untuk PP penyuluhan nanti itu ada di Bogor. Nanti kapan-kapan kita akan eksplor jurusan Bogor. Kenapa dia ada di Bogor? Kenapa dia terpisah? Kenapa dia nggak di sini? Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Supaya kamu PP juga tahu ya. Oke, dari sini saya akan coba melompat ke sebelah sana. Saya sampai di sebelahnya tadi, lompat saya jauh juga ya. Albacor. Ini adalah laboratorium keringnya. Ini lebih banyak dipakai oleh TPH ya. Nanti ada laboratorium lagi di sana. Ini laboratorium TPH. Masuk. Nah, ini ada 3 lantai di sini ya. 3 lantai, kita masuk lantai pertama itu laboratorium. Nah, oke. Ini adalah labnya. Kita masuk. Halo, izin. Oke, nah ini adalah laboratorium. Kebetulan ada nih penjaga laboratoriumnya. Ini tempat TPH praktek biasanya ya. Kita tanya sedikit dong. Nah, saya boleh ya. Ini lab apa ini? Pakai ini dong. Nah, kenalan dulu namanya, deketin. Nama saya Yazid. Tugasnya apa? Sekarang saya lagi penelitian. Di Pasca Sarjana
Pasca sarjana. Kamu ngambil apa di pasca sarjana? Saya Peminatannya? ngambil di peminatan industri aquaculture. Oke, ini lab apa kira-kira? Lab kimia pangan. Nah, yang sedang kamu teliti di sini apa? Ini lagi penelitian, jadi kita bagus. Sekarang saya lagi buat cairan apa namanya? Larutan untuk uji Uji protein dari ikan gitu. dari bahan pakan yang saya teliti gitu. Oh gitu, jadi lagi produksi pakan, terus ngecek jumlah proteinnya berapa gitu ya. Iya, benar. Oh itu pakan untuk segala jenis ikan atau apa gimana? Kalau ini saya khususkan pakan untuk di budidaya cacing sutra, Pak. Oh cacing sutra. Cacing sutra itu jadi makanan untuk Untuk benih ikan patin biasanya. benih ikan patin. Bisa juga untuk hias, ikan hias ya. Hias, bisa Oke, jadi cacing aja bisa jadi duit saudara-saudara. Jadi perikanan tuh sangat luas ya. Jadi bukan hanya ikannya, sumber pakannya pun bisa dijadikan uang ya. Benar, Pak. Sekarang. Oke, sekarang udah sampai mana itunya penelitiannya? Ya, sekarang saya baru pengujian protein dulu, Pak. Nanti mau dilanjutkan ke lemak gitu. Oke, protein dan lemak. Jadi supaya ikan-ikan yang dikasih makan bisa gemuk Iya, kayak saya nih, banyak protein. Oke, terima kasih ya. Selamat ya, sukses. Oke. Ini kebetulan ada pengelola labnya nih. Halo. Nah, ini sini. Ini siapa namanya? Kenalin dong dua-duanya. Pakai mic ini dong, biar dengar suaranya. Halo, saya Afi dari Bapak TPH. Afi, ini salah satu dosen TPH, Ibu yang cantik ini, Bu Terima Afi. kasih. Tapi pakai masker nggak kelihatan, Nggak Pak. apa-apa. Tetap cantik kok dari matanya kelihatan. Huis. Namanya? Anugrah, Anugrah. Pranata Laboratorium Lab Kimia. Oke, boleh cerita enggak Bu Afi atau siapa gitu tentang lab ini gimana, apa sih fungsinya? Oke. Ini di bawah ini ada laboratorium kimia, ada 3 lab. 3 lab. Di bawah lab kimia, yang di sebelah sini lab instrumen. Ibu sini Bu, jangan takut-takut kan pakai masker aman. Kalau saya sorry nggak pakai masker nggak apa. Tapi saya udah rapid kok. Kayak aman. Terus Lab instrumen, lab kimia dasar. instrumen itu apa nih? Ini kan saya bikin YouTube biar ditonton para taruna baru nih. Jadi kalau masuk itu dia tahu nih, paling nggak seluk-beluk sedikit tahu apa Lab nih. instrumen itu lab yang kita menggunakan bahan-bahan yang super sensitif ya. Ah. Di sana itu ada GC, PLC, ada evaporator, ada juga spektro. Oh, spektro. Ada Jadi timbangan peralatan ya, peralatan sensitif. bahan yang sensitif. Analisis. Oke. Kemudian di lab kimia pangan itu buat menganalisis nutrisi-nutrisi, protein, lemak, air. Oh, tadi ada yang meneliti Ya, sana kan. mereka lagi nguji proximat, Nah, protein, lemak, air, abu. Terus ada juga lab kimia dasar. Ini lemaknya udah diuji belum? Ini begitulah. Oke, terus? Kebanyakan. Yang terakhir lab kimia dasar itu bisa tingkat 1. Oh. Biasanya kalau yang mencampur-campurkan, Oh. bahan yang mencampur-campurkan yang keluarga Iya. seperti Kayak di film campur keluar rasa pus. Ya. Keluar jin ya. Jinnya jin ikan. Oke, terus yang di lab yang di bawah seperti itu. Yang di atas ada lab mikrobiologi. mikrobiologi. Jadi juga ada lab mikrobiologi dasar sama lanjutan. Oke. Yang paling atas simulasi ya. Ya, ya. Tulisan empel Ya, lah, nanti ya. saya nerangkan. Iya. Oke, karena saya mantan pengelola lab atas tadinya. Coba Ibu, apa yang perlu disampaikan nih tentang lab ini atau tentang TPH lah gitu. Apa ya? Apa, Ya. Pak? Ya terserah. Ya, intinya sudah lengkap. Ya, kalau secara fasilitas, kalau misalnya kayak mau menguji gitu, udah bisa lah Lengkap gitu, ya. lengkap gitu. Jadi kalau misalnya nanti siap-siap masuk kampus, Ah, berarti harus sudah ready. Intinya kita kalau vokasi semua base-nya praktek ya. Jadi intinya kalau nanti siap-siap masuk kampus, pokoknya siap-siap kita bakal banyak ketemunya di lab. ada juga nggak yang dari kampus-kampus lain melakukan penelitian atau uji lab di sini? Ada ya Pak ya? Ada banyak juga ya. Ya mungkin Terakhir dari UI kemarin. Dari UI. Terakhir dari UI ada Fakultas Biologi. Dia nguji TVB karena untuk ikan-ikan kan di sini yang Ya karena spesifik di perikanan ya. Jadi memang dari mana kampusnya Mas Ai itu ya? Universitas mana Pak? Satya Lencana Karya Satya itu yang saya tahu. 10 tahun. Husni ya. Oke. Pelita Harapan juga pernah. Oke. Banyak sih. Oke deh. Terima kasih ya. Oke. Ini lagi mendarat nih nih ceritanya. teman-teman saya nih, kalau biasanya kita ke lapangan sama dia tuh rame. Soalnya suka nyanyi dangdut. Tas dulu. Iya, thank you ya. Lagi di darat, lagi nggak kemana-mana. Jadi kita bikin YouTube buat panduan anak-anak. Oke, tadi udah diterangkan nih labnya apa, lantai 2 apa. Nah di lantai 2 juga sebelah sana itu, sebelah kanan saya tuh ada namanya
workshop apa namanya simulator engine ya, mesin. Jadi mesin kapal ada di situ. Jadi kita bisa latihan mengoperasikan kapal, belajar menangani kerusakan kapal, itu ada di situ. Nanti ada problem juga, misalnya kamu lagi ngoperasikan kapal, tiba-tiba instrukturnya ngasih problem, ulinya kurang, terus tiba-tiba bunyi alarm, terus kamu bingung, mana nih. Nah itu salah satu bentuk pelajarannya. Melalui komputer aja, kamu bisa belajar mengoperasikan mesin berikut kendala-kendala dan cara penanganannya. Naik lagi ke atas, itu ada simulator apa navigasi. Itu jadi kalau kita berdiri di situ ada layar menunjukkan kalau kita tuh ada di laut atau masuk pelabuhan. Jadi untuk melatih olah gerak kapal ya, masuk pelabuhan, keluar pelabuhan atau bagaimana kita membuat rute pelayaran. Ada ombaknya juga. Jadi kalau nggak biasa naik simulator tuh mabok juga, kayak di kabun beneran gitu. Jadi kamu bisa yang PI bisa belajar di simulator paling atas, yang mesin di simulator lantai 2, yang TPH di bawah. Oke. Ini sekarang kita berada di utama, terus belok ke kanan, kita ketemu Barakuda dan Albacor lab ya. Belok ke kiri sedikit, kita ketemu Madidiang. Ini yang kita sebut tadi aula Madidiang. Jadi auditorium tempat melakukan kegiatan-kegiatan massal ada di sini. Logonya sama, nggak perlu saya ceritakan lagi ya. Masuk. Mudah-mudahan nggak dikunci ya. Jadi kita cek dulu. Sepertinya dikunci. Oh enggak. Nah gelap sekali ya. Dari luar aja gelap. Jadi lagi mati lampunya. Jadi ini luas sekali ya. Ini biasa kalau wisuda di sini. Terus kegiatan-kegiatan kayak seminar umum, kuliah umum, terus kegiatan-kegiatan masa lain lah ada di sini. Musik juga. Nanti kalau kamu main musik, ngeband apa namanya? Ngeband apa? Pentasan itu ada di sini juga. Lanjut kita. Kita sekarang akan menuju ke sana. Oke, kita sudah ada di aula dan sekarang kita akan menuju ke tadi belok kiri, sekarang kita belok kanan, kita akan menuju ke tempat lain. Sambil terbang. Sekarang kita sampai di bagian sini. Cek putar belakang. Nah, ini adalah ruang tunggu dosen. Masuk. Ruang tunggu dosen. Beda ya, kalau tadi di sana yang di Barakuda tuh ruang jurusan, kantor jurusan. Kalau ini ruang tunggu dosen. Jadi kalau misalnya saya mau mengajar, saya akan stay di sini menunggu dijemput oleh piket kelas. Karena di sini adabnya seperti itu. Kalau dosen mau mengajar, piket kelas harus menjemput. Itu selalu diajarkan sebagai adab sopan santun dan hierarki. Ya, jadi kamu akan jemput dosen di sini. Jangan bingung cari tempatnya nanti, tinggal diketok nanti dosennya keluar masuk. Kita lanjut ke sana. Nah, dekat nggak jauh dari ruang tunggu dosen ada namanya ruang fishing gear. Gear itu peralatan ya, boleh dibilang gear ya, bukan gear gigi ya, peralatan. Fishing itu mancing atau nangkap ikan. Jadi disinilah tempat Taruna PI melakukan praktek tentang alat-alat membuat, merancang, membangun alat-alat penangkapan ikan. Ini kita lihat ada jaring, itu ada jaring troll, ya. Ada bahan-bahan untuk pembuatan jaring, bahan pemberat untuk jaring juga. Ini ada tali juga ya. Ini kantornya. Fishing gear namanya ya. Tempat nongkrongnya anak-anak PI ini. Nah, ini ada Pak Heru, selamat pagi. Ini Pak Heru lagi bikin YouTube, Pak. Nah, kita memperkenalkan ini. Pak Heru lagi ngecek apa, Pak? Inventarisasi ulang. Inventarisasi ulang. Peralatan ya, alat praktek, alat dan bahan praktek. Nanti jadi kalau kamu PI praktek nanti ketemu dengan Pak Heru di sini. Oke Pak ya? Nah di sinilah, jadi nanti kalau jurusan PI yang bajunya orange itu, merajut, merancang apa namanya alat tangkap yang akan mereka desain gitu di sini di fishing gear. Oke? Nah di belakang fishing gear. Sekitar ya, bukan belakang ya, seputaran fishing gear di tengah. Ini seputarnya adalah kelas-kelas. Nanti kamu kuliahnya kelasnya di sini. Kalau yang dua ini adalah kelas untuk pasca sarjana, tadi kita kantornya udah lihat di sana. Nah nanti di atas ada 3 blok ya. Blok 3, blok 2, blok 1. Masing-masing itu ada 2 lantai. Jadi itu ada berapa kelas? Blok 1 itu ada 4 kelas. Kemudian blok sini kalau nggak salah ada 5 kelas ya. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4 kelas. 2 buat pasca sarjana, di atas juga 4 kelas. Itu di atas juga sekitar 5 kelas.
Jadi inilah tempat kamu pusat perkuliahannya di kelas nanti. Kelas-kelasnya ini nih. Nanti ada beberapa kelas tambahan ya karena kapasitas terminal juga banyak. Ada beberapa kelas tambahan yang di sana nanti kita tunjukkan. Oke. Oke, lanjut. Kalau tadi di sana di Dihang lurus aja lorong ini, maka kita akan sampai ke pojok sini. Ini adalah ujungnya kampus ini. Sana udah pagar ya. Nah, ada apakah di sini? Nah, kita sampai ke sini. Kalau tadi di sana adalah fishing gear-nya, tempat prakteknya. Ini adalah gudang fishing gear. Ini gudang tempat menyimpan peralatan fishing gear ya. Bahan-bahan baku pembuatan jaring dan alat tangkap ada di sini. Dan ini masih punya PI. Nah, kalau ini program mesin. Ini laboratorium listrik karena orang permesinan itu juga meliputi listrik dan refrigerasi. Nanti kita ada refrigerasi di sana. Jadi belajar sinkron generator di sini, ngerakit rangkaian listrik di sini, belajar tentang listrik semua ada di sini. Belajar nyetrum di sini lah pokoknya. Nyetrum cewek juga, nyetrum taruni itu di sini belajarnya. Makanya anak MP itu paling jago kalau nyetrum. Oke, ini masih listrik ya. Dan kita sampai ke sini masuk ke tongkrongannya anak aquacultur. Inilah laboratorium basah. Sana ada tulisan laboratorium budidaya. Ini secara umum sebut laboratorium basah ya. Kenapa laboratorium basah? Karena di sini banyak air guys. Ya. Jadi semua air itu ada kolam. Boleh lihat di sana. Nah, tuh kolam pembesaran ada di situ. Ini pembibitan. Jadi telur-telur ikan ada di sini semua dibibitkan. Kemudian ini ada kolam-kolam. Sampai ke sana kolam. Sampai ke sana itu semua ada kolam-kolam. Ya, ada ikan koki hitam tuh, lucu ya. Hitam kayak yang pegang kamera ya. Oke, nah ini lagi ada ikan apa ya? Nggak kelihatan ini. Nah, ini banyak nih tempat pembesaran ikan. Ikan patin. Ada ikan patin di sini. Patin itu salah satu ikan yang paling saya gemari. Kepalanya paling suka. Di sana juga ada tuat ikan hias di sebelah sana. Oke. Boleh dikat. Nah, sekarang kita ada di pangkalannya anak-anak mesin. Anak-anak MP yang biasa mengklaim dirinya sebagai bajak laut. Kalau PI apa ya, Indriawan? Oh, kalau PI itu laut. Kalau TPH, macan kampus. Terus kalau TPS, ikan asin sih. Oke, jadi bajak laut. Ini pangkalnya bajak laut. Laboratorium navigasi. Seperti saya bilang tadi, mesin itu melengkapi mesin itu sendiri, kemudian listrik, refrigerasi. Ini gedungnya dikunci aja, jadi kita bisa masuk. Oke guys, dari sana coba. Nah, ini sedikit ada pajangan-pajangan ya. Ini line hauler namanya. Jadi digunakan untuk menggulung pancing biasanya. Jadi kalau pancing long line itu digulung langsung ikat. Line hauler. Ini line troller, jadi pelempar. Kalau nggak salah ya melempar ya. Ya benar. Cetuk. Nah, kalau nggak salah itu. Ini mesin apa? Nggak tahu ya, hidrolik. Nah, ini adalah kincir air untuk tambak ya. Jadi di mesin itu juga mereka membuat hal begini, membuat kincir air untuk tambak, mendesain mesin-mesin untuk pertambakan juga. Kayak salah satunya ini desain anak mesin. Ini adalah propeller. Nah, propeller juga anak mesin propeller. Ini lab mesinnya, di dalam ada mesin-mesin ya, mesin-mesin buat kita bongkar, pasang lagi ada di sini. Nah, ini apa namanya? Ini model dari mesin kapal ya kayak gini ya. Ini mesin induknya atau main engine-nya, ada gearbox untuk mereduksi putaran mesin. Ini ada propeller shaft ya, intermediate shaft, tail shaftnya ada di situ, intermediate shaft. Ini ada namanya bantalan dan ini stern tube. Sana propeller baling-baling. Oke. Ya, ini kantornya bapak mesin. Jadi kalau orang mesin dosen-dosen mesin itu biasanya ngumpulnya di sini nih. Oh, lagi dikunci. Biasa mesin ngumpulnya di sini. Ah, iya. Ini apa ya? Ini bel. Bel dibuat dari berat sekali. Ini dari piston. Kalau orang motor bilangnya seher. Ya. Piston. Ini piston mesin berapa PK saya juga nggak begitu hafal. Tipikal piston seperti ini. Oke.
Itu siapa? Pak Gun ya? Bukan. Oh, Mas Terawal. Oke, nah sini. Oke. Ini adalah salah satu produk yang dibuat oleh orang mesin ya. Ini apa ya? Mesin apa ya? Mesin ice kalau nggak salah. Slurry ice atau mesin apa? Apa? Saya juga kurang tahu nih, belum tahu. Nah, ini laboratorium teknologi mekanik. Jadi teknologi mekanik kita belajar menempa bahan di sini, terus membuat ngelas, apalagi merancang desain-desain mesin ada di sini. Ada las mesin potong, semua ada di sini. Nah, kemudian di ruang sana itu dikunci, jadi kita nggak bisa masuk ya. Itu ada ruang bubut. Ruang bubut ya, kita punya 2 mesin CNC. CNC itu adalah mesin bubut elektronik yang bisa dikontrol dengan komputer. Jadi kalau sudah desainnya sudah mantap, ukurannya tinggal tek, nanti dia akan bikin sendiri. Jadi otomatis. Nanti kalau belajar CNC, nanti ada Pak Catur yang ngajarin. Oke. Lari dikit biar sehat. Up. Nah, masih nih ke pangkalannya anak TPH ini. TPH ini luar biasa ya. Jadi labnya banyak ya. Udah labnya gede, sini punya lab lagi. Memang TPH tuh anak emasnya STP. Oke, ini kantornya pengelola. Ibu Afi lagi itu kan, bener kan? TPH tuh luar biasa. Tadi di sana, sekarang di sini. Memang dia penguasa di mana-mana tuh. Halo Bu Afi. Nah, ini dikunci. Kemudian kita masuk ke sini. Lab. Ini teaching factory ya. Teaching factory ini adalah pabrik untuk belajar. Teaching itu apa ya? Mengajar. Ya, pabrik untuk belajar lah. Jadi di mana kita praktek tapi sambil memproduksi sesuatu. Kita masuk ke dalam. Nah, beginilah. Nah, ini ada banyak peralatan. Ini kalau bikin olahan-olahan ikan semua ada di sini. Ini buat apa nih? Nanti kita tanya Pak Kotim. Ini untuk mengolah ikan. Jadi kayak pabrik mini gitu ya, di mana para taruna TPH tuh belajar bekerja seperti di perusahaan pengolahan bukan pakan ikan, pakan manusia ya dari ikan gitu. Pakan manusia dari ikan, makanan olahan dari ikan. Nah, itu adalah fasilitas yang kita yang dipakai untuk pengajaran. Jadi kita mulai dari depan tadi ada perpustakaan, ada laboratorium, ada bengkel-bengkel. Kamu sudah mengenal tadi ruang dosen. Nah, setelah ini kita akan masuk asrama. Nah, ini dia asrama tuh kandang macan loh ya. Jadi kamu jangan main-main. Kamu pikir tinggal di asrama tuh enak? Nggak ada enaknya. Apalagi kalau tingkat 1, tingkat 2, begitu kamu masuk asrama, kamu harus siapkan mental ya. Kamu nggak boleh cengeng, nggak boleh manja. Harus mandiri. Nanti kita akan cerita lagi tentang asrama.